Berapa menit lagi, Pak Sam? 2, Pak. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi. Selamat pagi, apakah bisa dimulai, Pak Sam? Ya, silakan dimulai rekan-rekan semua. Shalom teman-teman remaja yang dikasih oleh Tuhan Yesus, apa kabarnya hari ini? Shalom, selamat pagi. Semuanya seger-seger. Teman-teman diminta untuk on cam ya. Ayo on cam you guys. Ya, silakan. Kita akan mulai ibadah kita di minggu hari ini dengan menyanyikan lagu Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surga
Ya, sama-sama kita berdiri. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan menyertai Dan beserta saudara. saudara. Dipersilahkan duduk kembali. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada kesempatan hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Seringkali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dari hadapan sesama kami, bahkan dari hadapan-Mu. Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tidak akan ada yang tersembunyi bagi-Mu. Karena itu, pada kesempatan kali ini, mari kita diberi kesempatan untuk mengakui dosa secara pribadi. Tuhan, terima kasih atas pernyataan-Mu. Sekarang kami sudah mengakui segala dosa dan pelanggaran kami yang telah kami perbuat, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ampunilah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil bangkit berdiri, marilah kita mendengarkan berita anugerah. Bagi kita yang sudah mengakui segala dosanya di hadapan Allah, terimalah berkat anugerah yang diambil dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Puji. Tapi sebelumnya mari kita kembali angkat satu pujian, firman-Mu ku pegang selalu. Saat duka, saat senang,
Firman-Mu ku pegang selalu, sayapku tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Baik, adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, kita berdoa, kita minta hikmat tuntunan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Allah Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena kasih, kebaikan, dan bahkan kemurahan yang Allah berikan kepada kami. Tuhan yang sudah memelihara kami sepanjang semalam, hingga saatnya pagi hari ini kami mau belajar merenungkan firman-Mu. Buka hati kami dan bahkan seluruh keberadaan kami. Mari berkata-katalah lewat hamba-Mu ini yang tidak ada artinya apa-apa. Mari Tuhan Kau berkata-kata. Kami siapkan hati kami untuk merenungkan firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa sembahyang kami ini. Amin. Baik, adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terambil di dalam Kejadian 32. Kejadian 32 ayat 22 sampai dengan 32. Kejadian 32, ya, Kejadian 32 ayat 22 sampai dengan 32. Saya akan membacakannya, sementara kita semuanya bisa menyimaknya. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Judulnya Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub. Sehingga sendi pangkal paha itu terpelocok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Ya, demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang bukan saja mendengarkan firman Allah, tetapi memelihara dan bahkan melakukannya
dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Baik, adik-adik remaja serta kita semuanya yang hadir pada pagi hari ini, saya sangat senang sekali bisa bertemu kembali, walaupun lewat online. Ya, saya melihat Pak Sam begitu ceria melihat saya pada pagi hari ini dengan senyum, dan saya mengucap syukur kalau pagi tadi saya sempat sedikit merenungkan firman Tuhan yang disampaikan sama Pak Sam pagi hari ini. Sebagian sudah saya terima, puji Tuhan. Dan saya senang sekali hari ini kalau saya melihat ada sekitar 20 berapa? 26 atau berapa ini Pak Sam ya? 30. 20 30 Pak, 30. 30, puji Tuhan ya. 30 yang ikut hadir, yang ikut ibadah online pada pagi hari ini. Nah, kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema luka-luka kehidupan. Kalau kita berbicara luka, itu berarti ada yang sakit. Ya. Nah, sakit katakanlah. Kalau kita berbicara tentang sakit ada banyak. Ada sakit secara fisik tubuh ini, ada sakit hati, ada sakit macam-macam yang diderita. Apalagi sekarang zamannya saat sudah sekian tahun kita mengalami pandemi COVID-19. Ada banyak memakan korban di dalamnya karena sakit. Ya. Nah, kita akan merenungkan pada pagi hari ini dengan bacaan tadi yang sudah kita baca di dalam Yakobus 32 ayat 22 sampai 32. Nah, adik-adik remaja yang dikasih Tuhan, kalau kita terluka, ya, khususnya terluka hati ini. Nah, sekarang pertanyaan buat kita semuanya, siapa di antara kita yang pernah sakit hati? Ada? Ada enggak? Atau mungkin ada yang gambarnya seperti mana ya? Gambarnya ada ya gambar hati, terus hatinya itu seperti gini nih. Nah, gitu. Itu artinya apa? Patah hati. Nah, sekarang pertanyaan, siapakah di antara kita yang pernah merasakan patah hati, sakit hati? Ditinggal pacarnya, ya, atau pisah karena segala sesuatu nggak ada kecocokan? Saya yakin kita semuanya pernah merasakan hal-hal yang luar biasa. Bukan saja dalam hal percintaan, mungkin dalam keluarga kita, dengan sahabat-sahabat kita, ya, dengan teman-teman dekat kita. Nah, itu gambar yang disampaikan sama Pak Sam tuh. Nah, itu ada hati yang patah seperti itu tuh. Nah, itu rasanya sakit. Ya. Sakit, dan sakitnya itu luar biasa. Tidak bisa disembuhkan 1 hari, 2 hari, dan seterusnya. Bahkan bisa sampai 1 hari, seminggu, 1 bulan, dan bahkan bertahun-tahun. Itu luka di dalam hati. Kalau luka di dalam daging, ya, luka di dalam daging itu mungkin bisa disembuhkan, mungkin lewat obat. Tapi kalau hati siapa orang yang bisa tahu hati kita masing-masing? Itu susah. Nah, renungan pada pagi hari ini mengisahkan bagaimana manusiawi lah kalau kita merasakan pernah sakit hati. Saya yakin di antara kita pernah sakit hati. Bukan saja sakit hati dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Sakit hati seperti tadi yang saya sampaikan, sakit hati dengan teman-teman kita, sakit hati dengan orang yang dekat dengan kita. Siapa orang yang dekat dengan kita? Mungkin keluarga kita, orang tua kita, adik kita, kakak kita, dan seterusnya. Nah, kadang kalau dari keluarga bisa ketemu ya, setiap hari ketemu. Mungkin bisa hilang 1 atau 2 hari. Tapi kalau orang yang dekat dengan kita, sohib kita ya, teman dekat kita, mungkin susah untuk menghilangkannya. Tapi pelajaran hari ini luar biasa ya. Nah, setiap orang yang terluka dalam kehidupannya masing-masing ya, itu kalau kita bisa memproses untuk pemulihannya itu luar biasa. Ya.
kita menikmati satu pengalaman. Saya ingat sekali di dalam Roma, ya. Saya akan bacakan di dalam Roma 5. Roma 5, saya sudah persiapkan ini ya. Roma 5 ayat yang ketiga sampai seterusnya berkata demikian ya. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah berpegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengalaman-pengalaman tentang pahit hati tadi, pahit dan bahkan sakit hati, kalau kita belajar dan belajar terus akan memberikan kekuatan buat kita. Semakin dewasa dalam kehidupan kita. Bukan saja dewasa secara jasmani, tapi dewasa secara rohani juga. Itu pengalaman. Kalau kita tidak menyerah, ya, kita berharap kepada Tuhan. Ada banyak tokoh-tokoh yang kita alami, kita jumpai. Ya. Kalau pelajaran hari ini, Pak Puji melihat. Nah, saya sempat diskusi sama Kesia, ya. Nah, sempat diskusi sama Kesia. Saya membuka di bahannya ini ada satu tokoh Korea. Korea itu namanya kalau nggak salah ya. Ayu. Ayu. Bacanya Ayu. Iku, Pak. Bukan Iku. Bacanya Ayu, bukan Iu. Bacanya Iku, Pak. Iku. Tulisannya Iu ya. I sama U, tapi bacanya Iu gitu ya. Nah, ini adalah selebritis yang luar biasa nih, ya. Ya cantik, ya. Dia cantik, berwibawa. Tapi dari masa kecil sampai dia dewasa, itu pergumulannya luar biasa. Kalau saya baca riwayatnya ini luar biasa adik-adik ya. Dia adalah dari keluarga yang miskin. Dia pernah dibully. Dia pernah ditipu. Dia pernah dirampok. Dan dia pernah segala-galanya yang dia rasakan. Tapi hatinya walaupun hancur, dia mau bangkit. Dia menyemangati dalam dirinya sendiri. Dan dia mau memberikan segala sesuatunya kepada orang lain yang berharga. Ya, sampai dipandang Iu siapa tadi? Iu ya? Gimana Pak Sam? Ayu. Ayu ya. Iku, Pak. Iku, Ayu Iku. tadi ini sampai di hadapan orang banyak itu luar biasa. Dia suka memberikan sumbangan. Akhirnya dipandang orang ini luar biasa. Walaupun karakternya dari orang-orang yang tidak punya, ya, tapi dia memberikan dirinya untuk bisa berharga di mata orang. Ini penting sekali buat kita pelajaran hari ini. Seperti kalau kita semak yang sudah kita baca pada pagi hari ini tentang Yakub. Siapakah itu Yakub? Kita tahu Yakub itu, sekarang pertanyaan, Yakub itu anak siapa sih? Yakub anak siapa? Halo? Yusuf. Loh. Yakub anak Yusuf loh. Aduh Pak Sam. Itu anak katek mana sih, Pak? Tolong. Anak katek mana itu, Pak? Kateknya ngulang lagi, Pak, itu, Pak. Ngulang itu katekisasinya, Pak. Aduh. Besok ngulang, Pak. Peselin di bidang pembinaan, Pak. Yakub anak siapa? Ayo, jangan takut. Dan kalaupun salah nggak akan Pak Puji Jewer deh. Tapi kita sama-sama menyemaknya. Yo, dijawab. Silakan. Coba. Ayo, terima kasih untuk Kesia. Walaupun mungkin ada keliru, nggak apa-apa. Karena mungkin kemarin itu waktu katekisasi dapat nilainya 6 kali waktu pelajaran itu kali. Ya Pak Sam. Nah, tuh Pak, ada tuh Pak di kolom chat. Yepta jawab kalau Ishak. itu ada itu. Ya. Ishak kata Yepta, Pak. Ishak. Ya, nah. Ishak bener? Ya, nah, itu baru. Nah, ini kalau kita menyemak dan bahkan dari adik remaja menyemak tokoh tentang Yakub ini. Yakub punya orang tua, bapaknya namanya Iska. Oke. Mbahnya namanya siapa? Mbahnya.
Kita sharing hari ini ya, pertanyaan-pertanyaan dari Pak Puji ya. Mbahnya siapa? Mbahnya Iska siapa kira-kira? Ayo, siapa yang tahu? Abraham. Wais, mantap. Ini baru pelajarannya muncul ini Pak Sam ya. Nah, ini baru nggak jadi ngulang nih, Pak. Iya, bagus. Nah, Abraham memiliki anak namanya Iska. Kemudian Iska memiliki anak 2. Yang pertama namanya titik-titik, yang kedua namanya Yakub. Yang titik-titiknya itu siapa? Ini pertanyaan sekali lagi. Esau. Nah, ya. Nah, ada 3 tokoh ini. Yakub, Esau kakaknya, dan Iska adalah bapaknya. Kalau adik-adik menyimak riwayat Yakub ini, Yakub itu pernah menipu 2 orang ini, bapaknya sama Yakub. Kira-kira dari adik-adik yang ditipu, kira-kira Yakub pernah menipu apa terhadap bapak dan kakaknya Esau? Siapa yang tahu? Ada? Yang aku Esau. Ya, yang kira-kira Yakub itu menipu bapaknya, menipu bapak bla 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 bla, yang seharusnya yang memiliki hak itu adalah Esau. Nah, ini sudah Pak Puji buka sedikit gitu Pak Sam ya. Nah, ayo. Jadi ayo. Pertanyaannya gimana, Pak? Nah, kira-kira Yakub itu menipu apa terhadap ayahnya? Menipu. Nah. Ini ada jawaban nih Pak dari Yulita Nurhayati. Berpura-pura menjadi Esau, Pak. Pura-pura menjadi Esau. Ya, itu bagus. Ya. Nah, salah satunya pura-pura dari kalau zaman dulu nggak tahu kalau zaman sekarang itu yang memiliki hak kesulungannya ya dalam rumah tangga itu adalah anak sulung. Benar ya Pak Sam ya? Nah, hak kesulungannya itu adalah anak sulung. Kalau dulu itu istilahnya yang diberkati, ya, yang diberkati itu adalah anak sulung. Nah, kalau yang diberkati anak sulung, yang berhak diberkati adalah Esau pada waktu itu. Nah, siapa tahu Esau itu pekerjaannya apa, Yakub pekerjaannya apa? Banyak pertanyaannya ya. Esau suka buru-buru kan, Esau pemburu, terus Yakub itu pengembala kalau nggak salah. Kayaknya kunci jawabannya udah dikasih tahu semua nih Pak. Pak, kan saya enak rajin Pak di Katek Pak, biasalah. Nah, tadi salah. Pak Sam, ikutin Katek lagi ini, ini untuk pelajaran itu tadi. Pengembalaan khusus satu Pak, pengembalaan khusus. Aduh, wah lah ini sudah pembinaan khusus ya ini. Aduh, Pak Sam. Ya, nah salah satunya benar tentang Esau tadi ya. Nah itu memburu ya kalau Esau ya. Jadi itu kalau Esau itu tubuhnya itu berbulu. Nah, pada waktu Iska mau memberkati, tapi kalau Esau pada waktu itu sudah buta matanya, jadi dia cuma hanya bisa mendengar suaranya. Suaranya Esau sama suaranya Yakub itu mirip-mirip. Jadi Iska nggak bisa memilih mana ini yang Yakub, mana ini yang Esau. Nah, saat Iska itu mau memberkati, buru-buru, dengan ditipu, ya hak kesulungannya Esau itu ditipu, ya. Akhirnya Yakub tangannya kalau bahasa Jepangnya digubet gitu tuh apa ya namanya ya? Di apa Pak Sam ya? Digubet gitu tuh dikasih gini nih loh supaya diikat ya. Nah, jadi kelihatan akan bulunya. Jadi kalau Iskanya itu meraba-raba, oh ya ini ada bulunya. Yang menjadi ciri antara Yakub dan Esau itu cuma satu. Kalau Esau itu berbulu,
Kalau Yakub tuh enggak. Jadi itu mudah untuk dibedakannya, SK-nya membedakannya cuma itu aja. Nah, dengan ditipunya, ayahnya pada waktu itu dia pegang tangannya, oh ya ini berbulu. Nah, ini Iska, ini Esau ini. Nah, pada waktu itu langsung diberkati. Jadi hak kesulungannya diambil sama Yakub. Itu ya, itu kesalahan besar yang dialami oleh Yakub ya terhadap Esau. Nah, pada waktu Esau sudah habis berburu, datang, loh, tadi yang saya berkatin siapa tadi? Berarti tadi keliru. Oh, ternyata tadi Yakub tuh menipu saya. Caranya, ceritanya seperti itu ya. Nah, dari itu akhirnya marah besar. Yakub marah besar. Yakub marah besar. Nah, terus akhirnya kan ceritanya itu akhirnya Yakub kan mengembara. Sekian tahun dia lari dari tempat satu ke tempat lain. Kisahnya seperti itu ya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang kalau yang berbuat salah, dengar ya, orang kalau berbuat salah pasti dalam dirinya memiliki rasa apa? Rasa takut. Takut karena dia merasa dirinya adalah salah, dirinya berdosa. Sama seperti Yakub itu. Yakub merasa bersalah kepada ayahnya, demikian juga bersalah terhadap Esau kakaknya. Nah, dia pergi dan bahkan kalau kita lihat dalam kisahnya itu dia pergi dari meninggalkan Betseba menuju ke Betel, dari Betel ke Haran. Ya, kalau kita semak dari Haran lari lagi, dia lari terus sampai ke Sungai Yabok. Nah, kisahnya itu ya dari Sungai Yabok sampai akhirnya ke Kanaan. Lari dari satu ke satu ya, sampai akhirnya dia berjumpa dengan perempuan pada waktu itu dia ketemu dengan namanya Laban. Ya. Akhirnya dia menikah. Nah, karena dia itu ada pepatah mengatakan kalau kita bisa berbuat gini nih, orang menanam sesuatu yaitu akan menghasilkan itu juga. Nah, itu apa yang dialami oleh Yakub seperti itu juga karena dia pernah menipu, dia pun pernah ditipu juga. Ya, seperti kayak Laban tadi, walaupun dia pernah menipu Laban. Ya. Nah, pada waktu dia akan nikah dengan anaknya Laban yang kecil, ya, yang adiknya. Nah, pada waktu itu dikasihkannya sama Laban bukan itu, tapi kakaknya yang namanya Lea. Ya, dan seterusnya dari kisah itu. Akhirnya kalau adik-adik kita tahu dari kisah ini ada banyak kisah, ada banyak yang dirasakan oleh Yakub. Nah, dalam bacaan pada pagi hari ini bagaimana Yakub tadi bergumul dengan Allah setelah dia sekian tahun ya mengembara kemana-mana, dia ada satu kerinduan mau ketemu dengan saudaranya Esau, dengan bapaknya. Tapi pikiran Yakub itu berpikiran seperti ini. Kalau Pak Uci pernah membaca ini, jangan-jangan nanti kalau seandainya saya ketemu sama Esau, saya bisa dibunuh. Rasa ketakutan ini. Padahal dia sendiri kepingin sekali ketemu dengan meminta maaf. Nah, iring-iringan pun itu karena dia merasakan takut, dia membawa dua istrinya kalau dikisahkan tadi ya. Nah, pada malam itu Yakub bangun dan membawa kedua istrinya. Nah, kedua budaknya. Nah, itu nikahnya itu luar biasa. Dia sudah nikah dengan dua anaknya Laban, budaknya juga dinikahin ya. Jadi ada 4 ya. Dari kisah itu dia membawa jadi 4 istrinya ya, 4 istrinya dan ke 11 anak-anaknya itu ya. Nah, dibawa untuk ketemu dengan Esau. Dalam kisahnya pun ini kalau orang membawa mungkin bapaknya ada di depan gitu ya, terus anak-anaknya di belakang. Tapi karena dia takut, dibalik orang-orangnya yang anak-anaknya di depan, dia di belakang. Nah, dari pertemuan itu kalau kita
lihat dari kisahnya itu karena dia merasakan ketakutan itu, ya, akhirnya dia berjumpa dengan Esau. Apa yang terjadi? Esau pun akhirnya memaafkan. Dari rasa ketakutannya, apakah Allah meninggalkan Yakub? Sama sekali enggak. Nah, adik-adik remaja yang dikasih Tuhan, pelajaran hari ini bagaimana Yakub itu akan menuai, ya, akan menuai apa yang sudah dia lakukan pada waktu dia pernah menipu. Demikian juga Yakub pernah ditipu sama anak-anaknya. Nah, kira-kira anak kesayangannya Yakub siapa? Siapa yang tahu? Nah, Yusuf. Nah, itu baru benar. Yusuf adalah anak kesayangan Yakub. Nah, karena Yusuf anak kesayangan Yakub, saudara-saudaranya menjadi iri. Ya. Bagaimana Yusuf mau dilenyapkan oleh saudara-saudaranya dengan ditipu. Kalian semua, mungkin kita semuanya pernah mendengar di sekolah minggu ya, dengan ditipu, terus membawa pakaiannya dengan dicompang-camping, terus kasih darah, disampaikan ke ayahnya Yakub. Oh, kalau Yusuf itu sekarang sudah dimakan ikan buas. Terus bukan itu aja, dimasukkan ke sumur, bla 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 bla, sampai kisahnya sampai ke Mesir dan seterusnya tentang Yusuf. Yakub ditipu oleh anak-anaknya. Dengan pengalaman itu menggambarkan buat kita semuanya. Melalui pelajaran pada pagi hari ini, ya, kita diajak untuk bisa menyadari, mengakui lewat luka-luka yang kita rasakan. Tuhan, inilah aku. Luka-lukaku yang dulu, biarlah ini Tuhan obati. Jangan sampai terbawa luka hati ini terbawa sampai seumur hidup saya. Kalau kita pernah dilukai orang lain, kita harus mampu untuk memaafkan. Mengampuni orang. Karena Tuhan sendiri juga mau mengampuni dalam kehidupan kita. Seperti kayak Mulyani tadi. Doa pengakuan dosa. Setiap minggu, setiap ibadah kita selalu mengaku di dalam doa kita. Dosa dan salah kita. Demikian juga kalau ada orang lain berbuat jahat, berbuat salah, kita belajar untuk mengampuni. Demikian juga dengan kita. Kalau kita pernah berbuat salah, melukai orang, belajarlah. Belajarlah pada pagi hari ini seperti kayak Yakub tadi. Untuk mengakui, menyadari akan kekurangan kita di hadapan Tuhan. Ini Tuhan. Kalau kita mau mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, Tuhan itu pemurah. Tuhan itu baik buat kita semuanya. Ya, akan memulihkan kita, dan bahkan gambaran seperti tadi kisah selebritis dari Korea tadi, siapa namanya? Yusi ya? Siapa? Siapa kisahnya? Ayu. Ayu ya, Ayu. Walaupun dia itu banyak pernah dibully, banyak pernah dirasakan orang mencaci maki dia, merampok dia, dan bahkan membuli dia, apakah dia membalas? Sama sekali tidak. Tokoh ini yang harus menjadikan pelajaran buat kita untuk kedepannya. Walaupun mungkin luka itu sakit buat kita semuanya, tapi firman Tuhan mengajak buat kita semuanya untuk tetap setia. Seperti tadi yang Pak Puji bacakan di dalam Roma tadi. Karena saat kita luka, kita mau mengobati, kita akan semakin didewasakan oleh Tuhan. Ya. Dalam Roma tadi kalau kita membaca, ya, Roma tadi dengan jelas, ya, kita bermegah karena kita dalam kesengsaraan menimbulkan ketekunan, menimbulkan tahun uji, dan seterusnya. Supaya kita meningkat dari hari ke hari. Saat ini saya tidak tahu isi hati adik-adik remaja. Nah, tantangan demi tantangan ke depan akan lebih banyak. Tetapi biarlah kita tidak akan membawa sakit hati itu. Karena apapun yang kita rasakan pada saat ini akan membawa kita untuk semakin dewasa, semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya.
Ibu Retmayaningsi, silahkan. Mari anak-anak semua bersama dengan Gereja Kudus di segala abad dan tempat, kita akan mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Baik, adik-adik remaja yang dikasih Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat kita pada pagi hari ini. Kira-kira pokok-pokok doanya apa saja ya yang perlu didoakan pada pagi hari ini? Ada? Mungkin bisa saya tulisnya. UI, Pak, sekeluarga, keluarganya Pak Ferry. Oh, ya Pak Ferry ya, Pak Ferry sekeluarga ya. Terus juga si Jesta, keluar Mas Dandinya, Pak. Jesta kenapa? Mas Dandinya. Mas Dandi kena juga. Ya. Kemarin. Tapi kemarin sih Bu Esther, Jesta semua negatif. Puji Tuhannya, Pak. Oh ya, puji Tuhan. Berarti Mas Dandi aja ya? Ya, boleh. Bapaknya Jesta. Keluarga Mas Dandi. Tapi sekeluarga juga nggak apa-apa sih, Pak. Oh ya, puji Tuhan. Lebih lengkap, lebih baik. Iya, iya. Jadi keluarga Pak Ferry, keluarga Pak Dandi ya, Pak Sam ya. 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 Terus ada lagi kira-kira selain Pak Ferry dan Pak Dandi? Ade Siahaan, Pak. Oh ya, Ade ya, Ade ya. Bang Ade. Bang Ade ya. Apalagi itu pembangunan, Pak. Ya, pembangunan gereja ya. Ya, hampir finishing. Tadi saya lihat lagi ngangkat-ngangkat meja. Angkat-ngangkat meja? Iya, meja yang dari penabur itu loh, Pak. Oh, gitu. Udah mulai dipindahkan. Karena kan memang udah mulai selesai gitu ya. Jadi mungkin mau dicicil gitu. Sama cicil dimasukkan di sekolah minggu di atas itu ya? Iya, betul, Pak. Sama donatur biar tergerak, Pak. Khususnya menyumbangkan dana maupun tanaman. Ya, adik-adik remaja kalau ada yang di rumahnya punya tanaman-tanaman yang seperti di-share sama Pak Sam ya. Apakah tanaman buah, tanaman apa yang pernah di-share kan untuk bisa memperindah di sana. Nanti kalau kita pas ibadah, berteduh atau mungkin bisa kebaktian padang ya Pak Sam ya. Bisa nikmat di sana ya. Nah, mungkin kalau ada yang punya mungkin bisa disumbangkan, apakah bisa dibawa ke gereja atau nanti ini terlalu banyak Pak Sam, tolong nanti Denny bisa ngambil ke rumah. Oh boleh, bagus. Ya boleh, nggak apa-apa, kasih informasi aja ke gereja, ke MJ yang terdekat juga nggak apa-apa. Tidak harus ke Pak Sam ya Pak Sam ya. Betul. Nah, kalau ada yang punya pohon tarbantin juga boleh Pak, bibitnya. Tarbantin sampai sekarang saya cari soalnya. Iya. Itu aja sepertinya Pak. Coba ditanya. Iya. Kalau barangkali ada teman-teman yang lain yang lagi ujian gitu-gitu. Ada? Ada enggak? Oh, masih semua Pak. Awal semester biasa. Berarti hari ini Pak Sam tidak sesuai dengan firman, nggak ada yang luka hari ini. Oh, puji Tuhan kalau gitu Pak. Isolasi semua. Pada nggak jatuh. Iya, kalau seandainya saya sering ke Kinase, saya akan membawakan ini biji yang sakius itu pohon ara ya. Pohon tin. Ya? Pohon tin, ara Pak. Ya, ara. Di Kinase ada sebenarnya, tapi sudah lama Pak Puji belum ke sana. Nanti kalau memang ada mungkin bisa diambilin deh. Boleh Pak. Ya. Jadi pokok-pokok doa yang kita naikkan pada pagi hari ini tentang keluarga Pak Ferry, keluarga Pak Dandi, ada Bang Ade Siaan ya yang masih sakit pada saat ini, juga pembangunan gereja,
supaya pembangunan gereja itu bisa cepat selesai, bisa Tuhan gerakkan orang-orang itu yang jadi donaturnya. Nah, di sana dari gereja juga membutuhkan adanya tanaman-tanaman yang bisa menyegarkan, memperindah di mana kita beribadah di sana, ya. Ya. Kalau nggak ada, kita akan berdoa. Kita masuk di dalam doa syafaat, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Allah Surgawi, kami bersyukur oleh karena pagi hari ini Tuhan menasihatin kami lewat firman Allah yang sudah kami dengar. Ialah firman Tuhan itu tidak lalu begitu saja. Memberikan pelajaran buat kami saat kami terluka. Kami boleh mengingat firman Allah bahwa Engkau Tuhan yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Tolong kuatkan kami orang berdosa ini Tuhan. Kuatkan kami yang sering berbuat dosa di mata Engkau, kadang menyakitin sesama kami, orang-orang yang dekat dengan kami. Engkau tolong kami Tuhan. Mampukan kehidupan kami untuk kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari dengan satu pertolongan yang asalnya daripada Tuhan. Tuhan kuatkan kami dan berkati setiap kami yang sudah mendengar firman Allah pada pagi hari ini. Ialah firman Allah yang sudah kami dengar tidak lalu begitu saja tertanam dan bahkan kami belajar untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa Allah Surgawi, di dalam Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami mendukung dalam doa. Kami mau berdoa khususnya untuk keluarga Bapak Ferry Kalatu Tuhan, yang saat ini masih terbaring sakit Tuhan. Kami menyerahkan istrinya, kami menyerahkan Oi, Tuhan tolong dia. Mari Tuhan jamah, Tuhan melawati dia, melawati Pak Ferry dan keluarga dan anak-anak Tuhan. Engkau tolong setiap segala obat, usaha apapun, mari Tuhan menghiburnya. Tuhan memberikan kekuatan buat Pak Ferry, istri, dan anak-anak Tuhan. Demikian juga kami mengingat untuk keluarga dan khususnya Pak Dandi Tuhan. Yang demikian juga terpapar sakit Tuhan, mari Engkau menengok pada pagi hari ini. Mari Engkau menjamah di dalamnya Tuhan. Mari Engkau menyembuhkan di dalamnya. Karena kami tahu bahwa tangan Tuhan yang sanggup untuk menyembuhkannya Tuhan. Terima kasih peliharakan kiranya untuk Ibu Esther selaku istri dan bahkan kami menyerahkan untuk anak-anaknya. Engkau melawati pada pagi hari. Kami mengucap syukur karena Engkau melawati Bapak Ferry, Engkau melawati Bapak Dandi. Kami pun yakin dan percaya bahwa pada pagi hari ini Engkau menolong untuk saudara kami adik Siaan yang juga terpapar sakit Tuhan. Mari Engkau melawati dia dan bahkan menyembuhkan di dalamnya. Tuhan memberikan kekuatan atasnya Tuhan. Atas segala penderitaan, atas segala sakit yang dia rasakan Tuhan. Ialah menjadikan pelajaran untuk senantiasa adik lebih hari lebih dekat kepadamu. Berharap kepadamu Tuhan. Terpujilah karena namamu Bapa Allah Surgawi. Pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa lewat syafaat kami juga. Kami menyerahkan untuk masa-masa di mana kami masih mengalami pandemi COVID-19 ini. Peliharakan setiap kami yang ada di rumah, yang sudah mulai belajar di sekolah Tuhan, yang sudah mulai tatap muka Tuhan, Engkau tolong. Engkau tolong adik-adik kami, berikan kekuatan di dalamnya. Masa-masa pertumbuhan adik-adik remaja Tuhan. Terima kasih untuk kemarin yang Tuhan sudah jalankan dengan vaksin, Tuhan memberikan kekuatan atasnya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami mau berdoa saat kami masih menjalankan pembangunan gedung gereja di area sekolah minggu. Kami menyerahkan seutuhnya Tuhan masa-masa pembangunan ini. Dana yang dibutuhkannya, mari Tuhan menggerakkan tangan-tangan anak-anak Tuhan yang menjadi donatur di dalamnya Tuhan. Hingga pembangunan ini dapat selesai bukan karena kekuatan kami, karena campur tangan kemurahan kuasa Allah di dalam Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan bagi saudara-saudara kami, Bapak Allah Surgawi yang memiliki tanaman, mari Tuhan. Untuk memperindah di dalamnya, mari Engkau gerakkan. Untuk mengirim di dalamnya, untuk senantiasa mengirimkan tanaman-tanaman untuk memperindah di dalamnya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sadar akan segala kekurangan kami sadar akan salah dan dosa kami. Kami mau berdoa juga untuk proses kependetaan. Kami menyerahkan untuk Pak Samuel Tuhan. Engkau tolong, Engkau memberkati, pakai kiranya hamba-Mu ini
Di mana dia ada Tuhan, mari Engkau memberkati. Mari pakai dalam pelayanannya Tuhan. Terima kasih untuk penabur, terima kasih untuk masing-masing kami semuanya Tuhan. Kami menyerahkan seutuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Inilah sembahyang doa kami, doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Nas persembahan kita diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan bisa ditransfer ke rekening gereja atau dititipkan ke penatua pendamping tiap wilayah. Diberi waktu untuk teman-teman mau mengisi amplop persembahan lebih dulu. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita kembali memuji nama Tuhan dengan lagu Di Sini Aku Bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan, tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami sudah memberikan persembahan kami. Berkatilah persembahan kami. Semoga menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita akan menutup ibadah online kita pada minggu hari ini. Dan untuk mengakhiri ibadah ini, kita akan kembali angkat satu pujian, Bila Badai Hidup Menerpamu. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bengkak, kasih dan setia dari Tuhan yang melindungimu tetap teguh. Untuk selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Pelihara takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Hidupmu, biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun berloncak, kasih dan setia dari Tuhan yang melindungimu tetap teguh.
Ya, saya undang tuh sama-sama kita berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Syukur Pada Allah. kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan Kini dan selamanya. selamanya. Maka Kini dan terimalah selamanya. berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Silakan duduk. Saat teduh selesai, kami serahkan kepada pengurus, Pak Sam. Mungkin ada warta, silakan. Shalom, selamat pagi Koram. Warta lisan pada pagi hari ini untuk yang pertama metode pengumpulan persembahan. Sehubung dengan pandemi virus COVID-19 dan himbauan sinode terkait pelaksanaan ibadah di rumah, Majelis Jemaat GKI Cicurug menghimbau kepada anggota dan simpatisan untuk tetap berpartisipasi mendukung keberadaan gereja lewat pengumpulan persembahan dengan cara transfer ke rekening milik GKI Cicurug. BCA nomor rekeningnya 12907569224 atas nama Bratawiwari atau Krisdiana Ginanti. Bisa juga dititipkan kepada pendatua pendamping wilayah masing-masing dan bisa juga dengan cara dimasukkan ke dalam amplop tertutup dan dikirimkan ke kantor gereja. Amplop bisa menggunakan amplop biasa dan dilem. Yang kedua, diharapkan kepada teman-teman untuk mengikuti WeTalk yang dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. Dan yang terakhir, jangan lupa teman-teman Korem untuk selalu mengingatkan teman-teman yang undur hari ini. Terima kasih. Terima kasih Angel. Silakan pengumuman yang lain. Ya, pengurus silakan. Aku mau ngumumin petugas untuk minggu depan. Untuk WL-nya Mary. Untuk kuartalnya Loin, pemandunya Mary sama Kak Christine. Terus PF-nya Pasam ya? Ayo. Pasam. Ya, untuk ya. Kok Pasam. masih nggak yakin? Aduh. Pasam, saya lupa listnya nggak ada PF-nya. Aduh. Pak Puji gimana itu Pak Puji, tetangga Pak Puji? Jadi KTG gimana Pak Puji? Kayaknya harus diulang kali. Ya. Pengembalan terima kasih. proses saja, Pak. Aduh. Saya ikut nanti. Aduh. Terima kasih Kesia untuk pengumumannya. Ada lagi teman-teman pengurus pengumuman? Teman-teman jangan lupa absen ya. Ini linknya aku kirim di chat. Buat yang kemarin ikut WeTalk, itu ntar ada section evaluasi gitu. Terima kasih. Mantap. Thank you Indi. Thank you Kesia. Ada lagi yang lain? Oke, kalau nggak ada teman-teman, kita terus dukung ya di dalam doa terkait proses renovasi gedung yang ada di belakang saya ini gambarnya. Sekarang gambarnya udah lebih update, harusnya ini gambar saya berapa sebulan yang lalu, karena sekarang udah bagus lah, intinya udah
Ini kalau yang dulu belum dicor, sekarang udah dicor. Tadi juga saya cerita bahwa sekarang udah dilakukan pemindahan barang sedikit-sedikit. Dan juga teman-teman, selain dukungan dana, teman-teman bisa kirim dukungan dalam bentuk tanaman. Untuk apa? Karena ada satu section di belakang sana itu, yang ini ada kayu-kayu ini sekarang sedang dirapikan. Ya, sedang dirapikan. Akan dibuat taman di situ ya. Beberapa sumbangan pohon sudah masuk, tapi kita juga mengharapkan rekan-rekan bisa memberi sumbangan pohon lainnya gitu ya. Tadi saya sempat bilang ke Pak Puji, sempat bercanda kalau ada yang mau ngasih pohon tarbantin silahkan, karena itu teman-teman pohon yang ada di Alkitab itu berkaitan dengan kisah Abraham. Bisa. Betul. Jadi Betul ya, Pak, seperti tadi ada pohon tarbantin, ada pohon ara, yang tanaman-tanaman yang ada di Alkitab lebih bagus. Jadi istilahnya adik-adik remaja bukan saja untuk adik remaja, tapi itu bisa untuk cerita di ada anak-anak sekolah minggu. Loh ini loh kisahnya seperti ini. Jadi membawa inspirasi. Oh iya, cerita di Alkitab seperti ini. Itu loh. Bahkan nggak cuman anak sekolah minggunya, Pak, orang tuanya juga mungkin penasaran. Iya. Pohon zaitun kayak apa? Pohon kemenyan, kalau yang orang-orang Sumatera Utara, kemenyan mungkin udah nggak asing bagi mereka. Nggak asing lagi, nggak ada duanya gitu ya. Tapi kalau buat kita kan, saya aja belum pernah lihat. Selain produk jadinya kemenyan yang dibakar itu. Kalau pohonnya belum pernah. Terus ada kalau di kemenyan, kalau di Jawa itu kemenyan untuk orang-orang dukun tuh pada. Itu Pak, kalau itu kan produk jadinya. Nah ini kan pohonnya kita jarang lihat. Terus pohon tarbantin yang katanya besar itu. Kalau teman-teman punya bibit pohon ya kami terimalah semua pohon gitu ya. Kalau ada yang punya bibit pohon Alkitab, pohon korma misalnya ada yang punya, kirim aja. Jadi kita bisa tahu pohon korma yang ada di Arab itu seperti apa. Kita nggak perlu jauh-jauh pergi ke Arab, kecuali kalau kita mau cari korma yang berbuah dan kualitasnya super gitu ya. Buahnya sih bisa beli di seberang gereja tuh, ada tuh toko korma, saya lihat toko buah korma seberang gereja ya. Toko terus terang dibilangnya tulisannya. Nah, tapi kan pohonnya yang katanya sejenis palem, nah dia kan setinggi apa kita nggak tahu. Boleh teman-teman kirim. Pokoknya pohon apapun itu terserah, kirim aja ke gereja gitu ya. Ya kalau seandainya nggak bisa sempat untuk kirim ke gereja, oh Pak Sam, saya karena kondisinya sibuk sekali atau nggak bisa keluar dari rumah, bisa diambil dari rumah, informasikan aja, bisa diambil nanti. Gitu, seperti contoh sekarang nih Pak, ini tadi yang pimpin pengakuan iman Penatua Retno Yuningsih, ada kesulitan karena ngirim pupuk gitu ya teman-teman. Kan Ibu Retno Yuningsih ini punya peternakan sapi ya. Nah, itu ngirim pupuk kita ciduk, kita ambil pupuknya, ditaburkan di belakang. Ya saya pikir mau ngirim sapi, Pak Sam. Pak, sapi nggak bisa ditanam, Pak. Gitu. Jadi intinya teman-teman, kita juga mendukung upaya supaya gereja ikut serta dalam gerakan penghijauan, begitu ya. Ya kita berpartisipasilah kirim pohon. Kalau kirim pohon yang di Shopee Pay, nah itu tanaman Shopee Pay boleh Kesia kirim, tapi kirimnya jangan ke gereja, kirimnya ke rekening aja, karena saya tahu itu tanaman yang menghasilkannya dalam bentuk materi ya. Silakan dikirimnya ke rekening yang tertera di situ. Rekening mana nih? Sebentar. Rekening yang atas nama Penatua Hermanto nih. Nah, ini dia. Silakan kalau yang punya tanaman Shopee Pay, kirimnya ke sini aja ya. Tadi ada komentar Shopee Pay, Pak, saya mau kirim. Ya udah kirimnya ke sini aja kalau Shopee Pay ya. Soalnya itu nggak bisa ditanam di tanah, pupuknya beda. Ya. Gitu. Ya, yang punya teman-teman juga silakan mau kirim donasi gedung pembangunan berapapun itu kami terima ya. Ini bentuk persembahan kita untuk mendukung kita supaya punya fasilitas ibadah yang lebih baik lagi. Percayalah teman-teman, kalau kalian sempat membaca sebuah postingan Instagram gitu ya, gereja yang agak palsu, agak-agak gitu ya, itu kan dia mengkritik gereja dibangun pada saat pandemi. Nah, masalahnya satu,
Dia nggak tahu GKI Cicurug gedung sekolah minggunya itu terbuatnya dari kayu. Dia cuma melihat gereja-gereja di perkotaan yang besar-besar, bangunannya dari beton direnovasi. Nah kalau kita bangunannya dari kayu, tinggal nunggu ambruknya aja. Kalau perlu kita timbun aja kalau perlu, atau kita suruh datang ke sini. Kalau perlu kita, kalau ada yang teman-teman tahu siapa yang mengoperasikan akun satu itu, kita kirimin aja. Barangkali dia mau sumbang, karena harusnya dia tahu apa namanya gereja di pedalaman itu butuh dibangun dan direnovasi, karena itu adalah ujung tombak pengkabaran Injil Tuhan. Gitu. Barangkali ada yang mau transfer, silakan teman-teman, nggak usah orang tuanya. Kalau teman-teman kesulitan transfer juga bisa, cukup dikirimkan seperti persembahan dengan apa di amplopnya ditulis gitu ya, persembahan jangan persembahan, donasi gedung pelayanan GKI Cicurug dari, ya jangan lupa di situ namanya, supaya apa? Supaya kita bisa catat ini dari mana masuknya dan ini untuk mana, untuk akuntingnya begitu. Itu sih Pak. Ada lagi Pak Puji, silakan. Kalau dari saya pikir nggak ada, tetap setia aja ya. Coba untuk yang rekan-rekan adik-adik remaja yang hari ini sudah, tadi kalau disampaikan sama Pak Sam ada 30, saya yakin dari remaja lebih dari 30 yang sudah lama, tolong untuk diingetin. Kalau kita ngingetin itu bagian dari kita melayani untuk Tuhan. Melayani itu dia nggak seperti kayak Pak Sam jadi pendeta, Pak Puji membawakan renungan, enggak. Itu bagian dari pelayanan. Nah, kita belajar seperti tadi, sedikit demi sedikit Tuhan akan pakai dan Tuhan akan berkati, itu yakin. Amin. Nah, ingetin aja kok. Nah, diingetin WA kemana aja deh, ayo ikut gitu aja. Hari Rebo, ya, hari Minggu, toh kok ibadahnya nggak lama kok. Mungkin kalau di seberang sono, di gereja seberang sono bisa kebaktiannya bisa sampai 2 jam, kita cukup 1 jam. Memberikan untuk Tuhan 1 jam dalam satu minggu ya, Pak Sam ya. Betul Pak. Iya, gitu. Mungkin ada lagi siapa? Maria ada nggak Maria? Maria hari ini izin Pak, habis vaksin. Oh Maria izin ya. Itu. Yang lainnya, ya. Pengurus selain Kesia, Indion tadi ada lagi? Barangkali saya juga menyampaikan dorongan teman-teman bagi yang belum vaksin, segeralah vaksin. Ya. Carilah informasi di terdekat ya. Kenapa? Karena pada waktu vaksin kita bisa tahu itu NIK kita salah apa benar ya Pak Puji ya. Betul. Betul sekali. Jadi nomor induk NIK itu apa? NIK adalah nomor induk kependudukan. Jadi teman-teman kalau lihat kartu keluarga situ ada NIK-nya. Takutnya NIK-nya belum update, kita bisa tahu di situ. Nah, jadi kita bisa langsung ngurus ke Dukcapil yang ada di kecamatan. Itu teman-teman. Itu NIK ya tadi ya? Ya, NIK Pak. NIK itu adalah seumur hidup. Itu untuk seumur hidup ya. Jadi pengalaman kemarin ya, pengalaman dari Pak Puji untuk ngurus pada waktu Virgin mau divaksin, ternyata ada kekeliruan di diupdate sama petugasnya. Jadi keliru, mosok dari Virgin umurnya baru 5 tahun, 2016. Nah, makanya besok akan Pak Puji urus nih. Seperti contoh seperti itu. Karena ini pengalaman untuk seumur hidup. Betul. Gitu aja. Dan juga teman-teman cari informasi di puskesmas terdekat. Kalian di mana puskesmasnya, tanyain. Kalau udah vaksin pertama, nanya vaksin keduanya di mana. Terus kalau misalkan ternyata tidak dilaksanakan vaksin kedua di tempat yang seharusnya, tanya di mana saya bisa dapat vaksin kedua. Ya, jangan malas teman-teman, carilah informasi sebanyak-banyaknya. Percayalah, itu semua akan membantu Indonesia untuk keluar dari pandemi COVID-19. Merdeka! Jadi ada 3. Cari informasi yang terdekat. Ya, yang terdekat mungkin bisa puskesmas, bisa lingkungan dari RT RW yang informasinya ya. Terus kedua, cari informasi di sekolah ya. Dari sekolah. Terus yang ketiga, cari informasi yang ada di gereja seperti kayak yang kemarin itu. Nanti mungkin untuk kelanjutan berikutnya kapan. Dari 3 ini mana yang lebih dulu vaksinnya itu dilakukan. Itu aja. Itu sampaikan juga ke orang tuanya ya, rekan-rekan, jangan kalian divaksin, mama papanya nggak divaksin. Semua harus divaksin sekeluarga ya.
kita berdoa juga supaya mungkin suatu saat ada vaksin COVID untuk anak-anak ya yang di bawah 12 tahun. Kita berdoa supaya adik-adik kita bisa divaksin supaya apa? Mempercepat PTM pendidikan tatap muka, itulah pokoknya singkatannya. Sekolah bisa masuk lagi, kalian apa istilahnya kembali normal, bisa jalan-jalan. Pegang kata-kata saya, kalau kalian mau masuk mall, kalian minimal harus menunjukkan bukti vaksin. Sama kayak ke gereja. Jadi kalau ada saudara-saudaranya yang nanya, kok ke gereja harus menunjukin bukti vaksin, itu udah mandatory dari pemerintah. Bukan peraturan gereja yang dibuat-buat, tetapi itu adalah peraturan dari pemerintah. Kalau kalian mau gugat aja pemerintahnya. Karena tadi ada beberapa waktu ibadah onsite gitu ya, ada yang agak protes saya dengar. Wah ini kita nggak dikasih masuk, gini-gini karena nggak divaksin. Itu memang mandatory atau istilahnya itu adalah peraturan dari pemerintah. Karena apa? Karena ini vaksin itu kita punya kekebalan tubuh yang lebih. Kalau kita belum divaksin, kita berada di satu ruangan tertutup yang bareng-bareng, tentu kemungkinan terpaparnya akan lebih tinggi daripada kita waktu telah divaksin. Begitu, bukan tanpa alasan, tapi ini memang peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk apa? Supaya kita cepat keluar dari pandemi COVID-19. Mau masuk kantor pun sekarang semua harus sudah wajib vaksin. Silakan, kalau nggak percaya tanya aja semuanya. Itu salah satu persyaratannya. Gitu. Jangan takut, jangan takut divaksin. Percayalah, injeksiannya nggak sakit. Gitu. Oke Pak, cukup? Oke. Baik, selamat hari Minggu teman-teman semua. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat pagi. Terima kasih Ibu Retno Yuningsih. Matur nuwun Bu Retno. Dan juga Bapak Puji, terima kasih. Sama-sama. Ayo.